Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya Bainatun Sumatri dengan NIM F1G1220001. Sini kami akan menjelaskan uji coba atau testing, tes kerentanan pada website yang akan kami uji, yaitu Sistem Informasi Buku Tamu menggunakan WAP-ZEP. Untuk penjelasannya ini kita akan mulai dari cara menginstal ZEP, kemudian penjelasan beberapa fitur ZEP, dan lanjut ke uji coba kerentanan pada website dan juga cara penanganannya. Oke, jadi kita mulai dari cara menginstal ZEP. Sini kita buka dulu browser, bisa Google Chrome, Microsoft Edge, atau browser lainnya. Kemudian di sini kita bisa ketik zepproxy.org. Nah, ini adalah tampilan dari website ZEP. Di sini untuk mendownload ZEP itu ada, bisa kita download di sini, download now, atau di bagian tombol yang di atas download. Kita tekan download, dan di sini ada beberapa opsi untuk pilihan sistem operasinya. Ada Windows, Linux, ada macOS, dan juga ada cross platform. Karena saya pakai Windows yang 64, jadi kita akan download ya Windows 64 installer. Langsung kita download saja. Dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oh ya, di sini file zip-nya itu terblokir downloadannya karena dideteksi berbahaya sama browser. Jadi kita coba setting dulu di bagian keamanan browser, di privacy and security. Kemudian kita coba di sini dicentang yang no protection. Kemudian kita coba download ulang. Tunggu lagi sampai selesai terdownload. Oke, di sini sudah berhasil terdownload. Kita buka foldernya. Jadi ini sudah terdownload. Kita coba install, kita klik aplikasinya. Kita tunggu sampai tersetup. Kita klik yes. Karena di sini saya sudah pernah menginstal ZEP sebelumnya, jadi ini kita next saja, update the existing installation. Kemudian kita centang ini jika untuk mau menambahkan shortcut. Kemudian ini bisa kita centang atau tidak karena ini akan menampilkan icon ZEP-nya di desktop-nya kita. Kemudian next. Kita next lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ada destination location, tempatnya kita menginstal ZEP. Dan juga di sini ada start menu folder dari ZEP-nya. Sini bisa kita langsung install. Kita tunggu sampai terinstall. Oke, ini sudah selesai diinstal. Kita langsung pilih saja. Dan kemudian ini adalah tampilan icon desktop dari ZEP. Kita langsung coba buka. Oke,
ini kita pilih saja yang 0, kemudian kita start. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zep-nya. Jadi itu tadi cara mendownload dan juga menginstal aplikasi Zep. Kemudian kita lanjut di pembahasan beberapa fitur utama pada aplikasi OAuth Zep. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zep-nya, di mana sini saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang ada pada aplikasi Zep. Oke, jadi di sini ada aplikasi Automated Scan. Ini digunakan untuk melakukan pemindaian atau tes keamanan secara otomatis pada aplikasi atau website yang akan kita uji coba kerentanannya. Kemudian di sini ada Manual Explore. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menjelajahi atau mempelajari struktur dari websitenya sebelum kita melakukan pemindaian atau scanning. Dan di sini bisa kita pakai untuk kita bisa pakai juga bersama dengan browser seperti Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge. Tujuannya itu supaya Zep-nya ini bisa merekam semua aktivitas yang kita lakukan pada website yang akan kita uji kerentanannya. Kemudian di sini ada Learn More, yaitu berupa dokumentasi atau cara mempelajari aplikasi Zep-nya. Kemudian di tab bagian bawah ini ada tab History. Nah, di tab History ini nantinya akan menampilkan semua daftar request dan juga respon dari HTTP yang pernah kita kirim oleh Zep. Kemudian di sini ada search, ini untuk mencari metode dan juga URL yang pernah kita buka sebelumnya. Di sini ada tab alert, itu untuk menampilkan hasil deteksi kerentanan dari scanning atau pemindaian. Dan juga di tab alert ini nantinya ada beberapa tingkat risiko keamanan, yang mana sini yang warna merah berarti tingkat keamanannya tinggi, tingkat kerentanannya tinggi atau resikonya. Kemudian ada warna orange, ini dia tingkat kerentanannya atau resikonya itu menengah. Kemudian warna kuning tingkat resikonya rendah, dan juga ada yang warna biru ini untuk tingkat kerentanan atau resiko yang bersifat informasional. Kemudian di sini ada tab output, dan di sini bisa kita tambah beberapa tab lainnya. Misalnya ada yang nantinya akan kita pakai untuk uji coba kerentanan, itu kita pakai yang active scan juga. Jadi active scan ini akan kita gunakan nantinya untuk melakukan pengujian aktif untuk mengeksploitasi potensi kerentanan pada website yang diuji. Kemudian bisa kita tambah juga ada spider, fungsi untuk melakukan crawling atau menjelajahi semua halaman yang bisa diakses dari target URL yang kita coba untuk serang. Dan juga bisa digunakan untuk memetakan struktur lengkap dari websitenya. Jadi misalnya ketika kita memasukkan URL target, misalnya http blablabla.com, nah spider itu akan otomatis menjelajahi semua link yang bisa diakses dari halaman utama, misalnya formulir login, dashboard, dan juga link navigasi ke halaman website lainnya. Nah, jadi semua endpoint-nya itu nanti bisa dipindai lebih lanjut oleh tahap active scan. Kemudian di sini bisa kita tambahkan lagi beberapa tab lain. Di sini akan kita pakai nanti juga ada fuzzer. Jadi fuzzer ini berfungsi untuk menguji input file atau masukan dengan berbagai kombinasi string secara otomatis. Jadi nanti itu dapat kita gunakan untuk uji keamanan input pada website dengan cara mengirim berbagai macam data ke formulir atau form atau parameter tertentu. Jadi misalnya nanti kita mau uji coba pada form login, dan form login itu punya file, ada username sama password. Jadi fuzzer itu akan kirim kombinasi input seperti OR 1 sama dengan 1 dan sebagainya.
Dia bertujuan untuk menguji apakah ada kerentanan terhadap SQL injection atau tidak. Sehingga fuzzer ini itu bisa kita gunakan dan sangat efektif untuk menemukan masalah terhadap validasi input pengguna yang berhubungan langsung dengan database. Kemudian di bagian tab atas ini ada request yang berupa nanti ada request HTTP atau request URL yang kita URL target yang kita masukkan. Kemudian ini ada respon HTTP-nya juga. Jadi itu penjelasan beberapa fitur yang nantinya akan kita gunakan untuk uji coba kerentanan pada website yang akan kami serang, yaitu sistem informasi buku tamu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait cara penggunaan dari beberapa fitur tersebut akan kami jelaskan sambil uji coba kerentanan yang nantinya akan kita lakukan. Oke, jadi untuk uji coba kerentanan yang pertama itu kita akan uji coba kerentanan terhadap SQL injection. Jadi di sini kita sudah punya website sistem informasi buku tamu. Sini kita buat website itu pakai backend Python, pakai Fast API. Kemudian untuk frontend itu kita pakai Bootstrap. Di sini kita coba jalankan dulu aplikasinya. Oke, ini URL-nya sini kita masih pakai localhost. Oke, jadi ini halaman dashboard untuk buku sistem tamunya. Sini kita coba registrasi dulu. Kita pakai kemudian untuk passwordnya sini kita coba cek, kita register. Kita coba login pakai akun yang sudah kita registrasi tadi. Ini password. Oke. Di sini ada daftar tamu. Kemudian sini ada daftar kunjungan dan juga ada profil admin yang sudah login. Itu tadi sedikit tampilan dari sistem yang akan kita coba uji kerentanannya, yaitu sistem informasi buku tamu. Oke, jadi sini kita akan coba untuk menguji kerentanan terhadap website sistem informasi buku tamu tadi. Pertama yang akan saya coba itu kita coba pakai manual explorer untuk menjelajahi website agar aktivitas yang kita lakukan pada website itu terekam oleh Z. Sini kita kasih masuk URL sistemnya yang akan kita jelajahi. Sini kita mulai dari halaman login, jadi kita pakai endpoint login. Kemudian di sini kita pakai Firefox. Sini saya pakai Firefox dan kita launch browser. Oke, jadi di sini sudah muncul tampilan loginnya. Kita coba login pakai akun yang kita sudah register tadi. Oke, sudah berhasil masuk di dashboard. Kita coba jelajahi dulu websitenya. Kita mulai dari daftar tamu, kemudian ini daftar kunjungan, kemudian profil admin, dan kita coba logout. Kita lihat di Z-nya Samsung sudah terekam di story. Fitur ini sudah muncul beberapa request dan juga respon dari HTTP yang kita coba kirim tadi yang pernah dikirim oleh Z.
Oke, kita bisa lihat alertnya. Kemudian kita coba yang pakai automatic scan supaya dia bisa dilakukan juga active scan. Di sini kita coba juga pada halaman login. Kita coba attack. Sini spidernya sudah mulai berjalan. Dan lanjut ke tahap active scan untuk melakukan pengujian aktif terhadap websitenya. Oke, jadi di tab alert ini sudah muncul beberapa kerentanan yang terdeteksi oleh Zep terhadap website yang kita coba serang. Ini ada 15 alert yang terdeteksi, ada 4 yang berisiko medium, 5 yang berisiko rendah atau low, kemudian ada 6 yang bersifat atau berisiko informasional. Nah, karena di sini tidak ada, karena di alertnya ini tidak terdeteksi SQL injection, jadi kita uji coba SQL injectionnya terpakai Phaser. Di sini kita coba serang di halaman login di bagian postnya. Sini kita attack, kemudian kita pilih Phaser, kemudian sini kita klik add. Di type-nya kita pilih yang file Phaser, kemudian ini kita cari yang SQL injection, yang ini kita centang, kita add, oke. Kemudian kita start Phaser. Oke, ini jadi Phaser-nya mulai melakukan berbagai kombinasi string terhadap berbagai kombinasi inputan string terhadap halaman loginnya. Di sini ada request dari HTTP-nya, kemudian ada responnya juga. Dan di bagian tab Phaser ini kita bisa lihat ada kode dan juga keterangannya yang 500 itu berarti internal server error, berarti kombinasi string yang dicoba sama Zep-nya ini tidak berhasil. Kemudian kita lihat di sini ada yang 200 oke. Yang 200 oke ini artinya bahwa kombinasi stringnya itu bisa masuk di backend-nya, tapi di front-end-nya itu belum bisa masuk. Nah, di sini kita cari yang 303 yang kodenya 303 si order. Nah, yang 303 ini artinya bahwa ketika kita masukkan kombinasi string yang dicoba sama Zap ini, itu akan langsung mengarahkan kita ke halaman dashboard. Nah, kita coba yang ini, yaitu username-nya Zap dan juga password-nya Zap1 or 1 sama dengan 1. Kita coba masukkan ini di halaman login. Semuanya Zap. Kemudian passwordnya Zap1. Setelah kita masukkan kombinasi string dari Z-nya, kita coba login dan berhasil masuk di halaman dashboard. Ini ada beberapa kombinasi string yang mempunyai respon kode 303. Oke, jadi yang or 1 sama dengan 1 ini artinya passwordnya itu selalu true atau selalu benar dengan username Z. Jadi ketika kita masukkan 1 sama dengan 1 itu, nanti di query database-nya itu akan untuk passwordnya itu akan selalu bernilai true atau benar. Jadi kalau kita masukkan username-nya Z, kemudian passwordnya itu akan tetap masuk di halaman dashboard-nya. Ini bisa login. Juga kita coba kombinasi string yang lain. Kita pakai password yang ini. Kita login dulu. Tadi username-nya Z.
masukkan password dan login. Nah, ini berhasil masuk juga. Tapi coba kalau kita masukkan yang mempunyai kode respon 200 oke. Kita buka dulu. Ini di front end-nya username atau passwordnya salah, tapi di back end-nya itu postnya 200 oke. Jadi di back end itu bisa diterima request dari kombinasi stringnya, tapi di front end itu tetap username atau password salah. Oke, jadi berdasarkan hasil uji coba yang menggunakan Pazar ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa website yang kita gunakan itu masih sangat rentan terhadap SQL injection. Oke, jadi untuk penanganannya sini kita coba cek dulu di kode main.py-nya. Lihat di bagian fungsi untuk loginnya. Di sini di raw query-nya itu masih menyimpan query dalam bentuk format string. Jadi di query-nya itu disisipkan username dan juga password, dan kita bisa lihat untuk bagian endpoint post ini belum diterapkan hashing password. Jadi untuk password pengguna itu masih menyimpan passwordnya dalam bentuk plain text. Itu juga merupakan salah satu penyebab dari rentannya suatu website terhadap SQL injection. Kita bisa cek di bagian di database-nya. Oke, ini di database-nya untuk password itu masih menyimpannya dalam bentuk plain text, belum di hashing. Jadi ini sangat rentan terhadap SQL injection. Nah, untuk penanganannya itu di sini bisa kita terapkan namanya query parameter binding, karena sini pakai API dan juga SQL Alchemy. Ini untuk SQL Alchemy sendiri itu mendukung parameter yang aman dengan menggunakan query parameter binding. Jadi untuk penanganannya itu tadi akan kita lakukan, yaitu menggunakan hashing password dengan menggunakan bytecrypt. Kemudian kita gunakan juga query parameter binding. Oke, jadi kita mulai dari import library. Untuk hashing passwordnya kita pakai bytecrypt dengan cara pip install strip bind. Install. Oke, setelah kita install library-nya, kita import library-nya itu from password has import. Kemudian kita terapkan di post loginnya. Jadi di sini untuk raw query-nya itu kita ganti menggunakan query parameter binding dari SQL Alchemy. Kita hapus dulu, kita buat baru gitu. Kemudian di sini kita verifikasi user dan juga passwordnya yang sudah kita terapkan hashing password. User
Kemudian jika loginnya sukses, hasil request sisanya mengembalikan nilai user ID yang sedang login. Selanjutnya maka akan diarahkan ke halaman dashboard dengan status code yaitu 303. Jadi selain di halaman login, kita juga perbarui di bagian code, di bagian create user. Oke, jadi untuk di create usernya yang kita tambahkan by create itu di sebelum membuat new user, sini kita buat variable has password. Oke. Kemudian di passwordnya kita ganti jadi has password. Kita simpan. Ini juga kita simpan. Kemudian kita coba jalankan ulang. Coba masuk lagi, kita coba login, kita register, kita masukkan misalnya Rizka, nanti passwordnya kita coba 1234, coba regis. Oh, ada sini serang filter daftar, jadi kita pakai segmen yang lain. Sementara nah itu password 1234. Coba regis. Nah, kita lihat di database-nya, kita refresh dulu. Nah, bisa kita lihat sini password untuk yang user Kumala yang kita masukkan tadi itu sudah terhash, beda dengan yang sebelumnya itu masih dalam bentuk plain text-nya. Jadi kita coba masuk, kita login pakai Kumala 234, coba login. Oke, berhasil login. Dan untuk di fuzzer-nya ini kita coba lakukan attack ulang. Finish listen. Di sini kita coba attack.
Kita tunggu sampai active scan-nya selesai melakukan scanning. Di sini kita bisa lihat untuk bagian tag alert-nya tadi ada 15 alert, sekarang berkurang jadi 7 alert. Kita coba klik SQL injection pakai Phaser di bagian post login. Kita add pilih file Phaser, dan sini SQL injection, add, oke, start Phaser. Phaser sedang melakukan kombinasi string seperti awal tadi. Oke, di sini bisa kita lihat untuk kode responnya itu semuanya sudah 500 internal server error untuk semua kombinasi string. Ini yang kita coba tadi sudah 500 internal server error. Kita coba masuk pakai password ini. Sambil set. Kita login. Oke. Ini sudah internal server error, berarti untuk hasil scan dari SQL injection menggunakan Phaser itu sudah tidak bisa, artinya bahwa website yang kita coba serang itu sudah aman dari SQL injection. Dengan menerapkan beberapa tahapan tadi, ada yang tadi kita terapkan yang hashing password dengan menggunakan password dari Bicrypt, kemudian kita juga pakai query parameter binding dari SQL Alchemy. Oke, jadi itu uji coba kita terhadap kerentanan SQL injection oleh website yang kita coba serang. Kemudian untuk kerentanan selanjutnya, di sini untuk penjelasan ini kita hanya akan melakukan 3 uji coba serangan yang tadi SQL injection yang sudah saya praktekkan. Untuk kerentanan selanjutnya itu kita akan coba yang CSRF token dan juga CSP header not set yang akan dijelaskan oleh teman saya. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Amelia dengan NIM 003. Melanjutkan presentasi dari teman saya, langsung saja. Jadi di sini kami akan melakukan uji coba CSRF token. Di sini mendeteksi di 3 halaman yang ada di halaman login. Di method get, get register, dan post register. Dan responnya itu di sini. Selanjutnya untuk uji coba CSRF, apakah memang rentan terhadap CSRF atau tidak? Di sini kita coba menambahkan file daftar tamu yang baru. Tapi kami pakai di luar dari program kami, jadi kita pakai file eksternal. Di sini kami pakai port dari URL kami, input tambah tamu, lalu kita pakai metode post. Di sini kita pakai nama, nomor identitas, instansi, dan pekerjaan. Terus nomor 1200 di sini kami ganti menjadi 111 dan tamu palsu 4 kami ganti menjadi ke tamu palsu 5. Untuk menjalankannya, pertama kita buka dulu command prompt. Kita memastikan dulu kalau kita sudah login di sistem kami. Lalu di cmd tempat file yang kita akan uji coba. Lalu kita jalankan server yang berbeda dengan URL-nya. Lalu di sini kita jalankan. Jika sudah jalan, lalu di sini di tab di tempat yang sama. Lalu di sini kita copy. Di sini kita ganti portnya menjadi 5500. Terus kita jalankan filenya itu yang ini csrf.html. Bisa dilihat di sini. Ini berhasil masuk ke daftar tamu yang kita masukkan. Dari luar, dari link eksternalnya.
dan berhasil masuk. Bisa dilihat yang kita kasih nama tadi tamu palsu 5, berarti ini betul rentan terhadap CSRF. Jadi untuk uji cobanya, karena ini kita pakai PES API, jadi di sini kita pakai library It's Dangerous untuk membuat CSRF token. Jika sudah di sini owner app-nya, kita bikin file baru utils.py. Di sini kami buat untuk fungsi CSRF. Untuk buat secret key-nya, di sini kita filenya itu untuk secret key-nya itu kami coba jalankan. Secret key yang dibikin ini dimasukkan di utils.py. Selanjutnya kita memasukkan token.
Baik, bisa dilihat di sini sudah bebas dari CSRF. Di sini kita coba serang lagi dan sudah tidak terdeteksi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Dewi dengan NIM F1G1222005. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kerentanan terhadap website kami, yaitu CSP Header Not Sheet, yang dimana server belum menerapkan kebijakan Content Security Policy sehingga browser tidak tahu harus membatasi resource dari mana saja. Ini bisa membuka celah keamanan yang cukup serius, yang dimana browser akan menerima dan menjalankan semua skrip termaksud yang mungkin disisipkan oleh penyerang atau biasa disebut dengan kode injection. Kemudian ancaman berikutnya yaitu rentan terhadap XSS atau cross-site scraping, yang dimana penyerang dapat menyisipkan JavaScript berbahaya ke dalam halaman. Kemudian ancaman berikutnya yaitu clickjacking, yang dimana teknik ini dapat menyerang atau menjebak pengguna untuk mengklik sesuatu yang tampak tidak berbahaya padahal itu adalah aksi tersembunyi. Berdasarkan alertnya, di sini ada dua halaman yang dideteksi get, yaitu halaman login dan register. Kita langsung saja ke websitenya. Di sini kita klik kanan, kemudian kita ke tab inspect. Kita refresh dulu dashboardnya. Lalu kita ke bagian network untuk cek respon dan request headernya yang dimana di sini belum diterapkan CSP atau Content Security Policy, di mana aplikasi menjadi lebih rentan terhadap serangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu XSS, clickjacking, dan kode injection. Di sini kita uji coba di bagian dashboardnya, yang dimana di sini kita coba masukkan script lain. Lalu kita refresh dashboardnya dan cek headernya. Di sini headernya dia meload atau menjalankan semua script yang di luar website, termaksud yang kita masukkan sebelumnya yaitu domain, karena belum ada keamanannya. Langsung ke cara penanganannya, yang dimana di sini kita masuk ke file main.py, kita terapkan keamanan tambahan di Face API dengan cara menyisipkan kebijakan CSP dalam setiap responnya, di mana ada beberapa kode yang kita masukkan, yaitu pertama, kita definisikan dulu middleware baru bernama CSP middleware, yang mewarisi dari base HTTP middleware, yang dimana middleware ini akan menangani setiap permintaan masuk dan mengatur header CSP pada respon keluar. Kemudian kita tambahkan metode baru, yaitu dispatch. Ini adalah metode yang dijalankan setiap kali permintaan diterima. Parameternya yaitu ada request dan call next, yang dimana request ini adalah objek permintaan request dari klien, dan call next ini fungsinya untuk memproses permintaan dan mendapatkan respon. Kemudian kita kita masukkan kode yang menjalankan permintaan berikutnya dan menunggu respon dari endpoint atau middleware berikutnya. Untuk di bagian CSP sendiri ada variabel yang berisi string panjang yang merupakan konfigurasi Content Security Policy.
Yang pertama itu ada default SRC self, hanya izinkan semua sumber daya dimuat dari origin yang sama atau domain server itu sendiri. Kemudian ada script SRC, style SRC, dan font SRC yang dimana izinkan script CSS dan font dari self, JS Daily FR, dan jQuery. Kemudian ada IMG SRC yang dimana gambar hanya dari self dan data, misalnya base 64. Kemudian ada Connect SRC, hanya izinkan koneksi dari AJAX atau WebSocket ke self. Kemudian ada yang namanya media SRC non, object SRC non, frame SRC non, dan worker SRC non yang dimana tidak izinkan muat media, plugin dari Flash, halaman di embed sebagai iframe, dan penggunaan web workers. Kemudian ada kode berikutnya yaitu base URI self yang dimana tag atau base-nya hanya boleh berasal dari self. Kemudian ada kode frame ancestors non atau yang dimana gunanya untuk mencegah halaman dimasukkan ke iframe di situs lain atau untuk menangani clickjacking. Kemudian ada manifest SRC self yang digunakan untuk web app manifest hanya dari domain yang sama. Kemudian ada kode berikutnya setelah CSP itu ada response headers content security policy sama dengan CSP, yaitu menambahkan header content security policy ke dalam respon HTTP agar browser mematuhi aturan keamanan tersebut. Kemudian kita kembalikan respon HTTP kepada klien setelah disisipkan header CSP. Terakhir kita tambahkan middleware untuk CSP-nya. Setelah itu, kita coba jalankan ulang aplikasinya. Habis itu kita attack ulang dengan new session di bagian zap-nya. Di bagian alertnya sudah tidak terdeteksi CSP lagi. Dicek websitenya, kita reload ulang, kita kemudian ke tab inspect lagi. Di sini CSP sudah memblokir script baru yang ditambahkan sebelumnya, yaitu domain. Kita ke bagian network, di HTML-nya kita cek lagi sudah ada atau belum CSP yang kita tambahkan di bagian respon header. Jadi karena sudah ada tambahannya untuk kode yang sebelumnya kita tambahkan, yaitu untuk penanganan kebijakan CSP, jadi penanganan CSP-nya itu sudah berhasil. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya.